Assalamualaikum Sobat. Hari ini Selasa, 23 Juni 2025, Ibnus Channel akan mengangkat isu yang masih hangat sampai sekarang di masyarakat, yaitu polemik keaslian ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi yang merembet hingga ke skripsi dan lokasi kuliah kerja nyata atau KKN-nya, yang turut mengundang komentar dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan. Beliau ini di era pemerintahan Jokowi dikenal sebagai orang dekatnya Presiden. Luhut menilai ribut-ribut ijazah hingga skripsi Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi sebagai hal yang tidak perlu diperdebatkan. Alih-alih mempersoalkan ijazah hingga skripsi Jokowi, Luhut mengajak berbagai pihak untuk membahas hal-hal yang lebih penting. Kita ini jangan sakit jiwa semua. Kita bicara yang penting mengenai keadaan dunia ini. Ada di Amerika yang juga kita harus cermati dengan baik. Juga dengan Cina, melihat apa dampaknya pada Indonesia. Ucap Luhut di sela acara International Conference on Infrastructure di Jakarta, International Convention Center atau JICC, Jakarta Pusat, Kamis 12 Juni 2025. Oleh karena itu, Luhut meminta agar masyarakat tidak perlu memperdebatkan hal-hal yang tidak perlu. Selain itu, ia berpesan kepada masyarakat untuk tidak saling memprovokasi hal-hal yang tidak menguntungkan bagi kemajuan bangsa. Demikian Kompas TV 12 Juni 2025. Di Tribun Timur 13 Juni 2025, ucapan Luhut ini ditanggapi oleh Rosuryo, pakar digital forensik. Rosuryo yang pernah menjadi Menteri Olahraga di era Presiden SBY justru mengaku bahwa isu ijazah Jokowi ini bisa menjadi suatu masalah bagi bangsa. Masalah, katanya, membantah ucapan Luhut. Dia menjelaskan isu ijazah Jokowi yang dia perjuangkan ini merupakan masalah kejujuran dan kenegarawanan. Indonesia itu kalau etik saja tidak punya, kejujuran saja tidak punya, ini kan masalahnya kejujuran dan kenegarawanan, kata Roy Suryo. Roy menyebut bahwa bangsa bisa hancur jika kejujuran dan kenegarawanan ini tidak ada. Sebenarnya, polemik dugaan ijazah palsu ini dapat diselesaikan lewat pengadilan agar tidak berkepanjangan perdebatannya di masyarakat. Nampaknya langkah hukum inilah yang akan ditempuh Jokowi sebagaimana diberitakan Jawa Post.com 24 April 2025. Ya, itu langkah yang dijamin oleh konstitusi. Setiap warga negara mempunyai posisi yang setara di mata hukum dan itulah norma dalam negara yang demokratis, kata pengamat politik dari Indonesian Public Institute Karyono Wibowo di Jakarta, Kamis 24 April 2025. Menurutnya, upaya hukum itu ditempuh Jokowi untuk memulihkan reputasinya sebagai mantan kepala negara. Sebab Karyono menduga ada tujuan lain di balik isu ijazah palsu yang menyasar Jokowi. Demikian Jawa Post.com 24 April 2025. Menurut Boni Hargens, Direktur Lembaga Pemilih Indonesia, dengan Jokowi menempuh jalur hukum merespons tudingan ijazah palsu, Jokowi dianggap memberi pelajaran demokrasi. Apa yang ditunjukkan Pak Jokowi merupakan terobosan strategis sekaligus pelajaran bagi semua orang tentang bagaimana demokrasi hukum seharusnya bekerja, katanya di Metro TV Jakarta Kamis 24 April 2025. Sementara itu, menurut dosen Hukum Tata Negara dari Universitas Mulai Warman atau Unmul, Herdiansyah Hamzah, Jokowi dinilai bisa disanksi pidana jika terbukti menggunakan ijazah palsu untuk keperluan pencalonan presiden. Kalau pemalsuan pasti bisa dipidana karena KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga bilang begitu, kata Herdiansyah kepada media online alinea.id Jumat 18 April 2025. Dengan demikian, kalau perbuatan tercelah atau pidana dilakukan saat yang bersangkutan belum menjabat, siapapun presidennya,
misalnya pemalsuan dokumen pencalonan, maka perbuatan tersebut tetap bisa ditindak meskipun baru terbongkar setelah masa jabatan berakhir. Namun harus diakui bahwa proses pidana hukum atas dugaan ijazah palsu Jokowi itu tidaklah mudah dalam pelaksanaannya. Pertama, harus ada pelaporan resmi. Kedua, adanya proses hukum yang adil dan transparan di lembaga pengadilan. Dan ketiga, pembuktian yang sah di pengadilan. Semoga lembaga pengadilan bisa bersikap objektif dan seadil-adilnya dan memutuskan polemik ijazah Jokowi. Asli atau palsu? Keputusan pengadilan ini akan menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi kemajuan demokrasi di Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian? Wassalamualaikum, sobat.